Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqullaha wa taqaddaqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadidan yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu min dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata tidak ada pujian melainkan yang pantas dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pujian terhadap makhluk itu adalah pujian yang sifatnya duniawiyah, yang makhluk tidak bisa memberikan kenikmatan di akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memujinya, maka kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bertambah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan kita umat manusia yang masih hidup di zaman ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimasukkan golongan ketika di yaumul qiyamah menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Tapi kita lanjutkan kembali, yaitu kajian kita di Nasaihul Ibad. Ada 3 peringatan dari Rasulullah SAW, atau 3 peringatan untuk kita yang patut kita renungi. Apakah 3 peringatan itu? Karenanya baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man asbaha wa huwa yashku, barang siapa yang ketika di pagi hari dia itu mengeluh, di qal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu, barang siapa di pagi hari ia mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada siapa, yaitu ilal akhirin, kepada orang lain, seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya. Kemudian waman asbaha li umuri dunya hazinan, barang siapa di pagi hari dia bersedih karena urusan dunianya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, berarti sungguh dia pagi itu dia telah marah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, waman tawadha'a ligoniyi liginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi, barang siapa yang merendah kepada orang karena kekayaannya, sungguh telah lenyaplah 2/3 agamanya. Ini saya pernah menyampaikan hal ini. Ikhwani fillah rahimakumullah wa akhwati fillah. Yang pertama, maka barang siapa di pagi hari dia itu senantiasa mengeluh dengan orang lain akan kesulitan hidupnya, datang kepada orang lain, aduh pagi hari ini saya gimana dan sebagainya, kurang makan atau mungkin kurang yang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu nikmat hidup. Dia sejatinya ketika di pagi hari itu dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Maha Kaya yang telah memberikan kenikmatan. Makanya di sini adalah faka'annama yashku rabbahu, bahwa dia seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya, padahal Allah di pagi hari telah memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa?
yaitu kenikmatan hidup. Karenanya di sini disebutkan dia mengeluhkan Tuhannya karena apa? Karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini, entah dia itu mau kaya, entah dia itu mau miskin, entah dia itu mau bahagia, entah dia itu mau sedih, sesungguhnya itulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia itu setiap harinya dia itu hanya mengeluh dalam hidupnya, nggak pernah senang, ini sama saja orang yang dia itu kufur akan nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya. Adanya mengeluh terus setiap hari. Dia dikasih uang sedikit atau rezeki sedikit, dia mengeluh. Ya. Ketika dia itu dikasih tambahan rezeki, dia masih mengeluh lagi. Karena apa? Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimana dia itu hanya melihat untuk urusan dunia, yaitu di atasnya, dan dia tidak melihat urusan di akhirat, menempatkan urusan akhirat di atas dia, sehingga kehidupannya mengeluh terus. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ketika dalam urusan dunia maka hendaklah kalian melihat bawah kalian. Jadi ketika kondisi kita seperti ini, kita melihat orang yang di bawah kita. Seorang yang bisa berjalan, dia akan melihat orang yang tidak bisa berjalan bagaimana. Orang yang tidak bisa berjalan, maka dia akan melihat orang yang hanya bisa duduk, tidak bisa berdiri. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Maka dalam urusan akhirat, seseorang yang dia itu menempatkan, ya, orang-orang yang ada kekurangan itu di bawahnya, melihat ke bawah, maka insya Allah ini akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau ternyata yang kita jadikan urusan akhirat itu adalah ukurannya adalah harta, maka sungguh manusia tidak akan pernah kenyang dengan harta yang telah Allah berikan di muka bumi. Ketika seorang yang dia itu hari ini dikasih motor, contohnya, karena dia melihat urusan dunia itu di atasnya, atau melihat ke atas, melihat orang yang lebih kaya darinya, maka dia akan berharap dia akan bisa beri mobil, ya. Begitu seterusnya. Ketika seorang sudah bisa beli mobil karena dia melihat atasnya, maka dia akan bisa mempunyai kendaraan yang lebih tingkatnya. Maunya Kijang, terus kemudian lihat lagi Innova, kemudian lihat lagi ada Camry, lihat lagi ada, terakhir terus begitu sampai Jaguar, Ferrari. Saya pengen Jaguar, saya pengen Ferrari, dan selanjutnya yang selanjutnya. Ini adalah orang yang menempatkan urusan dunia adalah di atasnya. Maka orang-orang yang dia itu menempatkan urusan dunia di atas seperti ini adalah cenderung mereka tidak pandai bersyukur. Padahal sesungguhnya apa yang dia miliki, bahkan sampai yang menempel pada dirinya ini, hakikatnya bukan milik mereka. Bahkan diri kita ini bukan milik kita sendiri. Rambut kita, ya, yang indah, terus kemudian kulit kita yang halus, gitu ya, paras kita, suatu ketika akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya bukan milik kita. Karenanya kita harus bersyukur di setiap tempat dan setiap waktu, ya. Makanya dengan seperti itu kita menempatkan bahwa Allah segala-galanya dan di atas segala-galanya, sehingga dalam kehidupan kita tidak akan pernah kecewa atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman asbaha li umuri dunya, ya, barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunia, hazinan, artinya hasinan, faqad asbaha sa'akhitan 'ala Allah, maka sungguh di pagi itu dia telah marah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi ketika di pagi hari sudah sedih karena urusan dunia, pertama tadi adalah ketika dia itu mengeluh, ya. Ketika di pagi hari dia mengeluh, maka dia mengeluhkan akan Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian ketika di pagi hari dia itu dalam keadaan sedih karena urusan dunia,
maka seolah-olah dia itu marah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terima dengan ketetapan yang dia dapatkan. Padahal kehidupan seseorang itu tidak senantiasa dia akan lurus sebagaimana jalan tol atau langit, ya, tidak melihat ke langit terus kemudian lurus gitu, tidak. Karena kehidupan manusia itu dia akan naik kemudian turun, naik lagi turun lagi, itulah hidup namanya. Tapi seseorang dia itu menginginkan bahwa hidupnya itu mulus terus, indah terus, seneng terus, ya, tidak mengalami ujian. Maka orang-orang yang seperti ini terus dia mengeluh, bersedih dengan apa yang dia rasakan pada pagi hari itu, maka sama saja dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selayaknya ketika kita di pagi hari dengan kondisi apapun, kita tetap hati kita jaga bersih. Ya, ini adalah pemberian dari Allah. Ya. Wa man tawaddu'a nigoniyin niginahu, barang siapa merendah kepada seorang karena kekayaannya. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan orang kaya dia merendahkan diri. Kalau sama si miskin dia sombong, angkuh. Ketika dia itu duduk bersama orang-orang kaya, maka hatinya, terus kemudian nyalinya, terus kemudian lagi pikirannya dia menjadi ciut atau menjadi merasa tidak berguna atau merasa rendah di hadapan dia, di hadapan si kaya. Faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah lenyaplah 2/3 agamanya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi seorang yang dia itu ketika merasa rendah di hadapan orang yang kaya, maka di sini disebutkan telah pergi 1/3 dari agamanya. Kita itu patut merendah itu bukan dengan orang yang kaya, tapi karena dengan orang yang berilmu, bukan dengan orang yang kaya. Ya. Tapi bukan berarti itu lantas hati kita kemudian sombong dengan orang kaya, ya. Ini lebih parah lagi. Kondisi kita miskin, tapi kita sombong. Ini malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, sombong lagi. Nah, ini nggak boleh. Kondisi kaya, sombong aja nggak boleh, apalagi miskin, sombong gitu, ya. Nah, kita tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW ketika kita itu kondisinya yaitu merendahkan diri di hadapan orang lain. Tapi kalau kita rendah hati itu dianjurkan. Sebetulnya kita kaya, misalkan, yaitu kaya apa? Kaya ilmu. Ya. Di suatu urusan dia kaya ilmunya, tapi dia merendah hatinya. Nah, ini mulia. Orang yang rendah hati ini adalah mulia. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan adalah tawadhu. Ya. Tawadhu, tidak kiber. Meskipun urusan dia mungkin lebih pandai dalam mungkin urusan fikih, dalam urusan ilmu akidah, atau mungkin urusan-urusan yang lain, tapi ketika dia itu melihat orang lain yang sedang membicarakan masalah tersebut, tapi dia hatinya tetap tawadhu, tidak sombong, karena dia sadar bahwa sombong adalah bagian dari api neraka. Bagaimana disebutkan sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibri. Tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi. A'udzubillahi min dzalik. Jadi orang kaya sombong aja nggak masuk surga, apalagi orang miskin kemudian dia menyombongkan diri. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka hati kita senantiasa tawadhu. Maka kenapa kita mengambil pelajaran dari hal tersebut? Ya, kita tidak boleh mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mengadu itu tempatnya hanya kepada Allah. Kalau kepada makhluk
maka sesungguhnya makhluk tersebut dia juga akan binasa. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam. Rasulullah SAW bersabda, maukah ku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam? Ya. Hina jawazal bahra ma'a bani Israel, ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan bersama Bani Israel, maka para sahabat serentak mengatakan, fakulna bala ya Rasulullah. Kami para sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, yang artinya, ya Allah, bagimulah segala puji serta hanya kepadamulah kami mengadu dan hanya Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi ketika Rasulullah SAW mengajari Anas bin Malik, ya gulam, gitu ya, mu'allimuka, wahai anak kecil, ku ajari kepadamu yaitu kalimat thayyibah. Apa itu, kata si Malik? Itu al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ya, ketika beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam tarahu, maka ketika kamu susah untuk melakukan hal itu, bahwa Allah itu melihat kepadamu, fa'innahu yaraka, bahwa ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memandangimu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian lanjutkan lagi, jika kamu memohon, faida sa'ala, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jika mengadu, maka mengadulah kepada Allah. Jika mengeluh, maka mengeluh kepada Allah, tidak mengeluh kepada orang lain. Karena seorang yang mengeluh kepada orang, kepada makhluk, sama saja dia telah menggibah Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah menimpa pada dirinya. Makanya yang di pertama tadi, barang siapa yang dia itu mengeluh di pagi hari kepada orang lain, maka sama halnya dia telah mengeluhkan apa yang telah Allah berikan padanya. Baik. Selanjutnya, Al-Amashi bertutur, sejak aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku Al-Asyadi Al-Kufi yang telah menerima ya doa itu dari Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Al-Amashi juga berujar, aku pernah bermimpi didatangi seorang yang berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa itu kalimat ini. Apa kalimatnya? Wa tasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Dan kami memohon pertolongan kepadamu atas segala ketidakberesan pada diri kami, yaitu dari diri kita mohon kepada Allah, yaitu ketidakberesan pada dirinya. Contohnya apa? Al-ma'asi, ya, kemaksiatan pada dirinya, dia berlindung kepada Allah bahwa agar keburukannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah kau jadikan musibah pada agama kami. Wala taj'al
wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah kau jadikan dunia lebih besar dibandingkan akhirat di dalam hati kami. Ya. Wa nas'aluka sulaha amrina kullihi, dan kami mohon kepadamu kebaikan dalam segala urusan kami. Nah, orang yang ketika bersedih di pagi hari karena urusan dunia, ini dinilai telah memurkai Tuhannya. Ya. Sebab hal ini mencerminkan bahwa dia tidak ridho dengan qada yang telah Allah tetapkan di muka bumi. Karena seorang kadang-kadang dia mempunyai angan-angan batasan bahwa besok saya ingin apa, ingin seperti ini, ingin seperti itu gitu ya. Tapi tiba-tiba dia sakit di pagi harinya. Tiba-tiba dia terjangkit flu. Tiba-tiba dia terjangkit humma atau demam, dan dia tidak terima akan hal itu. Padahal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan kita lakukan besok, dan kita tidak tahu pasti di mana kita akan meninggal dunia atau di bumi mana kita akan mati. Karena ini adalah urusan rahasia yang telah Allah tetapkan di dalam garis Lauhul Mahfuz. Maka hendaknya ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya pernah berkata, setiap mukmin tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama, hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia hendaklah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Yang namanya perintah, maka hendaklah dia laksanakan. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, berusaha untuk menjauhi yang telah Allah haramkan, yang telah Allah larang di muka bumi ini, ya, dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian yang ketiga, yaitu menerima qada dan qadar yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ini keikhlasannya, yang sehingga dia mampu merubah qadarnya. Qadar itu adalah takdir di Lauhul Mahfuz. Itu ada sebuah kisah zaman dahulu, ya, ada seorang yang dia itu hidupnya 500 tahun. Orang-orang dahulu itu hidupnya panjang-panjang. Ada yang 700 tahun, ada yang 400 tahun. Nabi Adam 1000 tahun gitu ya, ada 200 tahun. Tidak seperti umatnya baginda Rasulullah SAW yang telah dikasih batas waktu yang sangat sedikit oleh Allah SWT, hanya 60 tahun atau hanya lebih sedikit, paling panjang 100 tahun gitu ya. Anas bin Malik aja 100 tahun. Jadi ketika zaman dahulu ada seorang hamba yang dia itu setiap hari pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Lalu malaikat turun mengabarkan kepada hamba tersebut, fulan, kenapa kamu mau-maunya melaksanakan ibadah siang dan malam, padahal sementara saya lihat di Lauhul Mahfuz kamu adalah tercatat sebagai orang atau sebagai penghuni neraka. Maka sang hamba tadi sempat terkejut dengan berita atau kabar yang telah dibawakan oleh malaikat tadi. Lantas seorang hamba tadi sadar, hei malaikat, gitu ya, perlu kamu ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku pernah mendengar sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar ibadah kepadaku.
Dia mengatakan seperti itu kepada malaikat. Malaikat wah jos tenan gue. Elok. Ya. Jadi dia mengatakan, ya saya ini ketika di dunia saya tidak bukan hanya mengikuti perintah Allah. Terserah Allah akan menempatkan aku, kalau memang saya di dunia beribadah karena Allah ingin menempatkan aku di neraka, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku beribadah kepada Allah, kemudian Allah menempatkanku di surga, yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keimanan, keikhlasan, kesabaran yang cospleng gitu ya. Ya karena dia sadar, karena aku sadar bahwa aku diciptakan di muka bumi bukan untuk mencari surga dan nerakanya Allah. Karena apa? Melaksanakan perintah yang Allah perintahkan, yaitu untuk beribadah. Masalah urusan selanjutnya itu adalah terserah Allah. Karena surga dan neraka bukan perintah Allah untuk mencarinya. Kata, wah hebat tenan kamu. Nah, setelah itu malaikat naik ke atas, kembali pada tugasnya. Nah, sampai di sana dia melirik lagi kitab Lauhul Mahfuz, ternyata Allah telah mengubah nasib takdir dari hamba tersebut. Kemudian malaikat buru-buru datang ke dunia lagi mengabarkan kabar gembira. Wahai fulan, aku sampaikan kepada kamu kabar gembira. Ternyata dalam catatan itu kamu dirubah takdirnya untuk masuk surga. Dan hamba tadi mengatakan lagi, wahai malaikat, sesungguhnya urusan akhirat, surga dan neraka itu bukan urusan saya. Sang hamba tadi seperti itu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah mentakdirkan aku masuk ke dalam surga, ya saya bersyukur kepada Allah. Tapi malaikat ngomong-ngomong, sebetulnya apa sih yang menyebabkan aku masuk neraka gitu, kalau boleh tahu. Kemudian malaikat menyampaikan, hei, kamu ingat nggak pas waktu muda gitu ya, pas waktu kamu usia muda remaja, kamu pura-pura kepada ibumu, hanya urusan kecil. Ketika kamu mendengarkan suara alas kaki ibumu mendekati kamu pura-pura tidur, karena kamu ngerti bahwa pasti kamu akan disuruh sama ibumu. Oh, itu ya malaikat. Ya. Jadi yang menyebabkan dia masuk neraka pada waktu itu, menyebabkan nasibnya akan masuk neraka karena gara-gara itu. Terus kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengubah nasibmu, takdir kamu masuk ke dalam surga. Karena apa? Itu ternyata karena keikhlasanmu. Kukabarkan begitu, ternyata malah justru kamu di dunia melaksanakan perintah Allah untuk ibadah, bukan mencari kehidupan neraka maupun surganya lah. Itu loh yang menyebabkan kamu ternyata berubah menjadi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga. Hadirin yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ketika kita itu senantiasa bersyukur setiap saat. Ya, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita senantiasa bersyukur. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini rezeki kita berbeda dengan kemarin. Ya, mungkin hari ini rezeki kita lebih sedikit daripada kemarin, maka kita tetap patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah diberi kesehatan, meskipun ternyata rezekinya tidak sebanyak seperti kemarin. Kita bersedekah meskipun sedikit. Besok ternyata rezeki kita dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadari bahwa kita di dunia, ya, hidup di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mencari rezeki, bukan berlomba-lomba untuk mencari itu banyaknya harta. Akan tetapi di dunia ini kita berlomba-lomba untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebanyak apapun rezeki atau harta yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai macam cara kita lakukan,
tapi ternyata Allah tidak ridho kepada apa yang kita lakukan, untuk apa kan begitu? Harta kita banyak, ya, rezeki kita melimpah, tapi ternyata Allah tidak ridho, maka kita hanya mendapatkan apa yang ada di dunia saja. Sementara harta yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa mati untuk selama-lamanya. Wah, nanti untuk anak cucu kita. Sesungguhnya Allah SWT telah mentakdirkan setiap makhluk itu mempunyai nasib sendiri-sendiri. Seorang ayah yang miskin belum tentu anaknya menjadi miskin. Bisa jadi anaknya menjadi kaya. Karena rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Setiap kita masing-masing mempunyai kadar rezeki yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa rezeki ayahnya kemudian diberikan kepada anaknya, tidak bisa. Rezeki anaknya diberikan kepada ayahnya, tidak bisa, karena yang menetapkan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya rezeki yang paling mahal, rezeki yang paling bermanfaat adalah rezeki di mana kita dikasih hati yang sehat, dikasih iman, dikasih Islam, kemudian kita menjadi hamba yang mengerti, dan kita bisa melaksanakan yaitu perintah-perintah yang telah Allah perintahkan, digariskan dalam dunia ini, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Inilah rezeki yang sesungguhnya. Jadi bukan karena banyaknya harta dan sedikitnya harta, melainkan adalah iman dan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah kebaikan kita, barokah kita, ya, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang tawaduk dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang benar-benar melaksanakan perintahnya, yaitu li ibadikal mukhlasin, yaitu hamba yang ikhlas dalam segala ibadahnya. Hadza minni, kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, maafu minkum. Selamat melaksanakan berbuka atau menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dinilai kebaikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.